Tuhan Bapa di surga, saat ini Tuhan hati kami diisi dan dipenuhi dengan sukacita. Karena kami percaya Tuhan menaungi kami, melindungi, menjaga, memelihara kami sepanjang masa di dalam kehidupan kami. Dan pada petang ini Tuhan, kami dapat bergabung walaupun melalui platform alam maya ini, terpisah secara geografi, tetapi kami dipersatukan melalui ibadah online pada malam ini. Tuhan, kami doakan agar Roh Kudus Tuhan akan hadir di tengah-tengah kami, akan menguasai pikiran dan hati kami, akan menuntun kami sehingga kami akan menemukan kebenaran Tuhan daripada firman-firman Tuhan yang akan kami pelajari sebentar lagi. Kiranya Tuhan merendahkan hati kami, agar kami akan menerima firman Tuhan dengan hati yang rendah dan bersungguh-sungguh, dan seterusnya menghidupkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, dan doa ini saya serahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat semua kami. Amin. Saya membawa salam daripada Hope Channel Asia Tenggara yang berpusat di Thailand, dan ingin menjemput sekiranya Anda semua sudah pastinya selepas pandemik ini nanti akan dapat berkunjung ke studio utama kita di Thailand ini, di kampus Asia Pacific International University. Dan luar masa ini saya juga ingin menjemput Anda semua untuk menyaksikan program-program kita yang telah pun disediakan di laman Facebook Hope Channel Asia Tenggara dan juga YouTube Hope Channel Asia Tenggara. Baiklah, sekiranya kita sudah bersiap untuk mendalami firman Tuhan, mari kita buka firman Tuhan bersama-sama dan kita akan membicarakan tentang Kristus kembali. Yes, Jesus is coming soon. Dia akan datang segera, dan saya doakan agar inilah yang menjadi kerinduan hati kita secara menyeluruh, secara konsisten, bukan saja pada saat di mana kita ditimpa masalah ataupun masa-masa kesukaran, masa-masa kita dihadapkan dengan cabaran-cabaran yang begitu berat sehingga kita merasakan perlunya Yesus datang segera untuk mengakhiri segala pergumulan dan susah kita di dunia ini. Tetapi saya doakan agar Yesus Kristus datang segera ini menjadi semboyan kita sementara kita masih hidup, sementara kita masih kekal berada di dunia ini dan bersiap untuk meninggalkan dunia ini bersama-sama. Masalahnya, mungkin ada di antara kita yang masih lagi ragu-ragu ataupun belum lagi inginkan Yesus datang dengan segera. Kalaulah semua umat Tuhan di seluruh dunia yang percaya akan kedatangan Yesus kedua kali itu berdoa, mendoakan perkara yang sama saja untuk memohon agar Yesus datang segera, saya percaya kedatangannya itu sudah pasti akan terjadi. Tetapi mungkin ada di antara kita yang belum lagi mencapai misi, sasaran dan matlamat di dalam kehidupan kita. Yang masih muda, belum lagi tua. Yang masih kurang berkemampuan, belum lagi berkemampuan ataupun menikmati segala kemewahan dan berkat-berkat berlimpahan. Yang masih lagi pasangan suami istri yang belum lagi menimang cahaya mata, masih lagi mendoakan agar diberkati dengan cahaya mata terlebih dahulu. Yang belum lagi membuat rumah, harus berdoa semoga rumah sudah tersedia, sudah disiapkan terlebih dahulu, barulah Yesus datang. Jadi masalahnya mungkin ada di antara kita yang masih lagi ingin menunda kedatangan Yesus karena matlamat dan sasaran hidup kita belum lagi dicapai sepenuhnya. Ya, jadi inilah yang membuatkan bagaimana persatuan kita, konsistensi kita di dalam memohon dan mendoakan secara kolektif, secara satu keluarga, satu kesatuan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali itu. Mungkin disinilah kekurangannya. Dan saya percaya pada malam ini, biarlah ini menjadi keutamaan kita di dalam hidup kita untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Yesus, meninggalkan dunia ini, dan seterusnya bersatu dengan Tuhan di sorga buat selama-lamanya. Kristus kembali merupakan pengharapan berbahagia
yang dituliskan di dalam Titus, inilah yang menyebabkan kita hidup sebagai orang yang berpengharapan. Walaupun ada kesusahan, walaupun ada bahaya dan ancaman di sekeliling kita, tapi orang-orang Kristen yang percaya akan kedatangan Kristus, mereka masih dapat tersenyum dan memancarkan wajah gembira di wajah mereka, agar orang dapat melihat dan menilai perbezaan kita yang mempunyai pengharapan dan kebahagiaan di dalam hidup, karena kita percaya kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara, kehidupan kekal kita adalah bersama-sama dengan Yesus. Kristus kembali, akan terjadinya kebangkitan dan penyatuan. Inilah juga kerinduan hati kita. Bagi kita yang mungkin begitu aktif membacakan berita-berita di media sosial, kemarin contohnya ya, ada seorang rakan kita, artis yang meninggal akibat COVID-19 ini. Seluruh Malaysia meratapi pemergiannya. Dan begitu juga dengan kita, mungkin ada saudara mara kita, ahli keluarga, insan-insan yang terdekat dengan kita yang telah pun meninggal dunia, bukan sahaja daripada COVID, tetapi mungkin masalah-masalah kesehatan yang lain. Inilah masanya hati kita begitu merindui agar Yesus akan datang segera, supaya nama-nama mereka ini akan diserukan dan dipanggil dengan begitu nyaring, sangkakala Allah akan dibunyikan dengan begitu nyaring, dan mereka yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan dan bersatu semula dengan keluarga yang telah pun ditinggalkan. Ada penyatuan, dan itu merupakan satu kerinduan kita. Kedatangan Kristus adalah kemuncak kepada konflik kosmik ini yang telah pun bermula ribuan tahun yang lepas. Dan pada masa kedatangan Kristus itu, dia akan membawa kemenangan akhir, dia akan membawa upah dan akan memenuhi segala janjinya bagi umat percaya untuk memberikan mereka kehidupan kekal, memberikan mereka mahkota emas, mengenakan kepada mereka jubah kekudusan dan kebenaran, jubah kemenangan itu, sehingga kita akan mengecapi kemenangan yang mutlak, kemenangan akhir, dan berdiam bersama-sama dengan Tuhan di surga. Dan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali itu menandanya bermulalah satu lagi penghitungan tahun selama 1000 tahun yang tidak dapat kita bayangkan ya, dan rungkai sejauh manakah lamanya 1000 tahun itu. Tetapi saya pasti sekiranya kita menikmati masa 1000 tahun itu bersama-sama dengan Tuhan di surga, masa itu akan berlalu dengan pantas, dan setiap detik, setiap waktu itu akan kita nikmati dengan sepenuhnya. Apakah yang Alkitab katakan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali? Mari kita mula membuka firman Tuhan dalam buku Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-28. Ibrani pasal yang ke-9 ayat 28 mengatakan, sesudah itu dia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ada dua perkara. Yesus akan menyatakan dirinya sekali lagi. Kalau 2000 tahun yang lepas dia telah pun menyatakan dirinya buat kali yang pertama sebagai seorang bayi, sebagai seorang Mesias, sebagai seorang dan seekor domba sembelihan yang perlu memenuhi misinya di atas mezbah korban, di atas salib di Golgota itu, semata-mata untuk menebus Anda dan saya, semata-mata untuk memastikan kita beroleh kemenangan ke atas dosa-dosa kita. Kita dimerdekakan daripada rantai dan belenggu dan jajahan dosa kita. Yesus mengambil tempat sebagai seorang juru selamat, seorang penebus pada awal kemunculannya. Tetapi pada masa yang akan datang ini, dia akan menyatakan dirinya sebagai seorang raja, seorang panglima, seorang Tuhan Allah yang dinyatakan untuk menganugerahkan keselamatan yang telah dijanjikan kepada mereka yang menantikan dia. Ya, jadi adakah saudara dan saya menanti kedatangan Yesus dengan sabar, dengan tekun, dengan bersungguh-sungguh? Ataupun kita menantikan kedatangan Yesus itu dengan sambil lewa sahaja. Ya, orang Iban katakan semadi nadai. Pengarap kita nyau celap-celap angat. Ya, nyilu kuku, itu suam-suam kuku. Ya, itu adakah iman kita adalah
seperti itu. Ataupun kita sekarang berada dalam tahap dan tingkat iman, bukan tingkat ya, tingkat iman yang paling optimum, yang paling maksimum untuk melihat dan anticipate, untuk lebih teruja, untuk melihat kedatangan Kristus yang kedua kali itu benar-benar akan terjadi pada masa kita masih hidup pada masa ini. Soalan itu saya tinggalkan dengan Anda semua. Yohanes 14 ayat yang ketiga. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Yesus mengatakan, aku akan datang kembali dan membawa engkau ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yes, Yesus Kristus sendiri telah menjanjikan bahwa dia akan datang sejurus selepas dia telah menyiapkan bagi kita tempat-tempat tinggal kita di surga. Dan kerinduannya adalah untuk membawa kita, umat percaya ini, tinggal berdiam bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Dia akan menjadi Allah kita dan kita akan menjadi umatnya. Haruskah setiap manusia di dunia mendengar tentang Injil sebelum Kristus akan datang kembali? Yes, sudah semestinya, dan itu merupakan tugas kita sebagai umat Tuhan yang sisa ini. Matius 24 ayat yang ke-14 mengatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Perhatikan, kesudahannya hanya akan tiba apabila dua perkara ini telah pun ditunaikan, dilakukan oleh semua kita, umat percaya. Injil kerajaan ini harus diberitakan ke seluruh dunia. Dan kita menggunakan pelbagai jenis platform, pelbagai jenis medium untuk memastikan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Injil ini bukan hanya Injil keselamatan, tetapi Injil ini adalah Injil kerajaan. Setiap message firman Tuhan, khotbah daripada Yesus, perumpamaan yang dia sampaikan, Yesus selalu mulakan dengan apa? Dia selalu mulakan dengan hal kerajaan sorga adalah seperti. Ya, dia ingin mendirikan kerajaannya itu di bumi ini. Untuk mempersiapkan umat Tuhan bersiap sedia untuk mendiami sorga bermula di bumi ini. Jangan kita, selalu mengatakan, nantilah di sorga nanti. Ya, saya akan menjadi suci, saya akan hidup kudus. Saya akan mulai hidup sebagai orang yang saleh, orang yang bertakwa, orang yang beriman. Di sorga nantilah. Tidak, Tuhan mahukan kita mengembangkan kerajaannya. Dia mahu kita dilatih dan dibentuk untuk menjadi warga negara surga bermula di bumi ini. Supaya kita sudah bersiap, supaya kita boleh adapt nanti. Jangan kita nanti masuk surga macam rusa masuk kampung. Ataupun seperti bakas melintas jalan. Sehingga jadi sinalau bakas. Tidak, Tuhan mahukan agar kita apa? Mulai membentuk pribadi, sasiah diri kita seperti warga negara surga di dunia ini. Itu sebabnya mungkin kita sudah memainkan peranan kita dalam penginjilan. Ya, karena sekarang penginjilan itu di luar batasan, tidak ada had, tidak ada batasnya. Tidak ada halangannya melalui anugerah teknologi dan internet yang kita gunakan pada masa ini. Tetapi bagian kedua daripada ayat ini menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Bukan hanya berita itu didengar dan diterima, tetapi umat Tuhan yang mempercayai hal kerajaan surga ini, hal kedatangan Yesus yang kedua kali ini, haruslah boleh menghidupkan kepercayaan dan iman mereka itu melalui gaya hidup, melalui tingkah laku, melalui tutur kata, dan segala aspek kehidupan kita. Barulah orang boleh melihat bahwa kita ini adalah saksi-saksi Yesus. Tidak cukup untuk memberitakan Yesus mau datang segera. Jika umat Tuhan yang mengumandangkan itu, yang memberitakan itu, masih lagi hidup sebagai anak-anak iblis. Masih lagi hidup sebagai anak-anak duniawi. Tidak. Kepercayaan kita haruslah konsisten dengan gaya hidup kita, dengan perilaku kita, dengan segala-gala yang orang boleh lihat di dalam kehidupan kita. So, kuncinya ada dua.
memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan yang kedua, umat Tuhan, gereja Tuhan yang sisa ini harus menghidupkan iman mereka di dalam kehidupan mereka. Jangan kita hanya bicara kosong, bicara kedai kopi, ya, tetapi kita tidak menghidupkan kepercayaan kita itu di dalam kehidupan kita. Matius 24:36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Adakah masa itu ditunda? Kita tidak pasti, saya tidak ada jawabannya. Tetapi saya percaya firman Tuhan adalah benar, firman Tuhan tidak berubah, firman Tuhan tidak pernah terpesong. Saya percaya Tuhan punya jadwal, Dia punya waktu yang tepat dan yang terbaik. Yesus mengatakan hanya Bapa yang tahu. Bilang, kita tidak tahu. Tetapi yang pasti adalah kedatangannya itu pasti akan datang pada waktu yang kita tidak sangka-sangka. Oleh sebab itu marilah kita sentiasa berwaspada dan bersiap bagi kedatangannya. Adakah kedatangan Kristus sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri atau boleh diubah oleh manusia? 2 Petrus 3:9 mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai apa? Kelalaian. Dia hanya berbohong, dia hanya berdusta. Mana ada kedatangan Yesus? Sudah beratus tahun kami menunggu menanti. Yesus belum datang-datang lagi. Adakah ini tipu daya? Adakah ini berita tidak benar? Akta berita tidak benar. Boleh dikenakan kepada sesiapa yang memberitakan janji dan omong-omong kosong. Bicarakan Yesus mau datang segera, tapi belum juga datang. Tetapi kenapa? Dia sabar terhadap kamu karena Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dan ini adalah kuncinya, mungkin akan menjawab persoalan kita. Kenapa perlu ditunda? Kenapa belum lagi terjadi? Karena Dia mahukan semua orang berbalik dan bertobat. Dia sabar. Mungkin bukan Dia yang belum bersiap untuk datang, tetapi kita yang belum siap, belum bersedia, belum memperkemaskan diri untuk menyambut kedatangannya. Ya. So harus ada dua hala jawaban ini. Kenapa engkau menunda kedatanganmu? Adakah karena aku masih belum bersiap untuk menerima kedatanganmu? Bagaimanakah kita tahu Kristus palsu dan nabi palsu? Bagaimanakah kedatangan Kristus yang benar? Yes, satu daripada tanda kedatangan Yesus yang Yesus sendiri amarkan, yang Dia tekankan kepada murid-muridnya dan orang banyak pada waktu itu adalah bahwa pada masa zaman akhir ini akan muncul Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Mereka mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka boleh menyesatkan siapa? Orang-orang pilihan juga. Tanda-tanda dan mujizat-mujizatnya dilakukan persis seperti yang nabi-nabi lakukan. Mungkin kita akan tertipu, mungkin kita akan terpedaya, mungkin kita akan terjatuh dan terleka sehingga kita akan mengikut mereka. Dan perkara ini sudah begitu rampan, begitu terjadi. Sering kita dengarkan bagaimana orang mengakui bahwa diri mereka adalah nabi, diri mereka adalah Tuhan, bahkan Tuhan. Mereka mengakui bahwa mereka adalah Tuhan, inkarnasi Tuhan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk membawa dan mengumpulkan orang-orang percaya untuk mengikut Dia. So bersiap dan berhati-hati. Bagaimana kita membezakan mereka? Sangat sukar untuk membezakan menggunakan kacamata naluri kedagingan kita. Ya. Kita harus mengenakan kanta iman, the lenses of faith. Kita perlu memohon agar Tuhan yang memberi kita filter supaya kita boleh melihat dan mengenal pasti bahwa mereka itu adakah benar nabi yang diutus Tuhan ataupun mereka adalah nabi palsu dan juga orang-orang yang membawakan kebobrokan kepada iman kita. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Ujilah mereka, lihatlah kehidupan mereka secara pribadi,
Adakah mereka hidup sesuai dengan apa yang diajarkan? Ramai yang sekarang hanya cakap tapi tidak serupa bikin. Ramai yang hanya boleh berkata-kata manis, tetapi hidup mereka penuh dengan kepahitan dan rasa kelat. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Saudara Elder Miller, aku tak tahu manakah akan diberikan kepadamu. Harus menggunakan apa? Kanta iman kita. Agar kita boleh mengenal pasti dan memilih untuk membuat keputusan yang tepat. Bagaimanakah kita tahu mereka itu palsu atau tidak? Matius 24:26 Yesus mengatakan, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat dia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat dia di dalam bilik, janganlah kamu percaya, jangan percaya. Kenapa? Nanti kita saksikan bagaimana Yesus akan muncul, bagaimana kedatangannya, bukan senyap-senyap, bukan di Utopia, bukan di Kazakhstan, Gohedgostan, ataupun di Isketambola. Yesus akan muncul dalam keadaan yang begitu nyata sehingga seluruh dunia, setiap mata akan melihat dan menyaksikan kemegahan kedatangannya itu. Bukan senyap-senyap macam pencuri di Isketambola. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Seperti kilat yang boleh dilihat dari setiap sudut, dari setiap penjuru bumi ini. Begitulah halnya dengan kedatangan Anak Manusia itu. So jangan kita percaya sekiranya ada orang yang mengaku Kristus di Jepun sekarang, ataupun di China, ataupun di mana-mana sahaja. Karena Yesus tidak menyatakan dirinya sedemikian rupa. Cukuplah dia dilahirkan di Bethlehem, di kota Daud, tempat yang mungkin sunyi ataupun sepi, kota kecil, dan membesar di Nazaret, yang ramai orang tidak tahu pun di mana Nazaret. Tapi sekarang dia akan datang dalam keadaan yang penuh gah dan kemuliaan. Kedaulatannya akan disaksikan oleh seluruh bangsa. Bagaimana kita tahu Kristus palsu dan nabi palsu? Bagaimana kedatangan Yesus yang benar? Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah dia datang dengan awan-awan, setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratap dia. Ya amin. Semua, setiap mata akan menyaksikan. Bagaimana kita tidak tahu, kita tidak dapat bayangkan, mungkin di kaca TV, tetapi setiap mata akan melihat dia. Kalaupun dia turun di Bukit Zaitun, di Timur Tengah, tapi orang-orang Malaysia, orang-orang di Sabah, Sarawak, Semenanjung masih akan dapat melihat kedatangannya, kemuliaannya itu. Tidak tahu bagaimana bumi kita mungkin akan diratakan daripada bulat seperti bola, terus leper macam roti canai. Saya rindukan roti canai, ya. Pastor Macklin, nadai roti canai di tahu. Oke, kita teruskan. Kristus kembali, apakah kronologi, ya, timeline, ya, dalam term kita punya Adventist term kita sebut eskatologi, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi akhir zaman ini. Ya, kalau kita lihat dalam Matius 24, kita boleh senaraikan semua tanda-tanda kedatangan Yesus yang menunjukkan bahwa waktunya sudah hampir dekat dan kita harus mempersiapkan, kita harus sudah boleh berjaga-jaga. Amaran itu harus kita sudah dengar, ya, dan kita sudah persiapkan diri kita. Pergolakan agama, politik, ekonomi, penggenapan nubuatan, tanda di langit, di bumi, panggilan terakhir bagi umat Allah, perkabaran 3 malaikat mungkin sudah pun dirungkaikan, ke-7 malapetaka yang terakhir, penghakiman pra-advent akan terjadi, sudah pun terjadi tahun 1844 menurut tafsiran dan ajaran gereja kita, penutupan pintu belas kasihan, close of probation, kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan dan penyatuan, pengangkatan umat percaya, dan bermulalah milenium ataupun hitungan masa 1000 tahun itu. Ya, jadi ini semua adalah timeline dia. Di manakah kedudukan kita sekarang? Ya, kita sekarang mungkin akan menghampiri 7 malapetaka terakhir itu. Ya, kita sudah pun melalui
pengadilan ataupun penghakiman fase 1, dan kita sedang menantikan penghakiman fase 2. Ya, ini bukan plan pemulihan negara, ini penghakiman fase 1 yang kita sebut sebagai investigative judgment, penghakiman pra-advent. Sudah pun berjalan sekarang dengan rancaknya, dan nama-nama Anda dan saya sudah pun dihadapkan di mahkamah pengadilan di surga. Tetapi syukur kepada Tuhan, dialah hakim, dialah pendakwa raya, dialah peguam bela. Ya, walaupun pendakwa raya itu adalah sang iblis, tetapi peguam bela kita bukan calang-calang, lebih hebat daripada peguam-peguam bela yang ada, yang kita kenali di negara kita Malaysia. Barulah kedatangan Yesus kedua kali, ada kebangkitan, pengangkatan umat percaya, dan permulaan milenium. Dan seterusnya penghakiman fasa 2, sepanjang milenium itu umat Tuhan akan menghakimi orang-orang yang sudah binasa, ya, dan kita akan mengakui keadilan Tuhan, kita akan mengakui kedaulatan Tuhan, tindakan Tuhan yang adil dan saksama itu, sehingga kita tidak ada lagi persoalan tentang dosa. Penghakiman fasa yang ketiga, kita akan datang kembali untuk membinasakan iblis once and for all, membersihkan dunia beserta dengan isi dunia, termasuklah orang-orang berdosa yang dibangkitkan untuk kebinasaan, dan barulah dunia akan diciptakan baru. Akan ada penciptaan yang baru. So, ini semua adalah kronologinya, ya. Jadi marilah kita bersiap, marilah kita berwaspada, berjaga-jaga, ya, sehingga kita tidak akan terkejut dan terperanjat untuk menyaksikan kedatangan Yesus. Sekiranya semboyan sangkakala itu dibunyikan, kitalah orang pertama yang akan keluar dari rumah, membawa anak-anak kita, istri kita ke tempat yang mungkin lebih tinggi, dan mengangkat tangan kita dan menengadah ke langit dan mengatakan syukur, puji Tuhan, haleluya, Maranatha, akhirnya Yesus datang. Janganlah kita seperti orang-orang yang jahat, yang tidak bersiap. Sejurus selepas Yesus datang, kita sama seperti siapa? Seperti siapa yang kita kenal? Adam dan Hawa. Sejurus selepas Allah memanggil mereka, seakan-akan mereka tidak pernah mendengar suara Tuhan, sehingga mereka merasa begitu malu karena ketelanjangan mereka, sedangkan selama itu mereka sudah biasa telanjang. Mereka mengambil daun ara untuk digunakan sebagai cawat. Mereka melarikan diri dan bersembunyi. Adakah Anda akan seperti itu? Saya tidak mau seperti itu. Saya mau menjadi orang yang pertama keluar dari rumah. Sekiranya ada gempa bumi, saya keluar rumah juga. Karena saya percaya saya tidak akan tertimpa oleh gempa bumi itu. Kemuliaan Tuhan akan menaungi saya, dan saya akan diangkat bersama-sama istri, anak-anak, dan seluruh umat percaya yang lain. Ya, dan itulah kerinduan hati kita pada masa ini. Baiklah, kita teruskan. Apakah maksud pra-milenium dan pasca milenium? Pra maksudnya sebelum, pos ataupun pasca selepas. Nah, itu saja jawabannya. Tapi kalau kita ingin rungkai panjang ceritanya, berjela-jela, ya, sehingga boleh menghasilkan 5 buku di dalam Great Controversy Series. Ya, masa zaman akhir, kita sekarang berada pada masa zaman akhir. Ini adalah sebelum pra-milenium. Milenium itu akan terjadi bila-bila masa sahaja. Tandanya, tarikh mulanya, seperti pada hari ini, awal Muharram, detik permulaan, ya, penghijrahan daripada kota Mekah ke kota Madinah. Ada tarikh yang akan kita ingati selama-lamanya sebagai permulaan kepada milenium itu, yaitu peristiwa, bukan peristiwa hijrah, tetapi peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali. Akan ada penghakiman pra-advent yang sekarang ini sudah pun berlangsung semenjak 1844, apabila Yesus memasuki ruang Ka'bah yang kudus, antara yang kudus, ya, the Holy of Holies, untuk memulakan tugasnya sebagai imam besar kita. Nama-nama kita dihadapkan di pengadilan, dan kita akan dibersihkan, dikuduskan, dinaungi, ya, sehingga apabila Yesus mengatakan sudah selesai, kita akan sudah
dilayakkan untuk menjadi jemaat yang akan dibawanya pulang ke surga. Masa-masa kesukaran yang terjadi di sekeliling kita, tidak perlulah kita bincangkan. Kita sudah pun merasai dan melihat, mengalami sendiri kesusahan yang terjadi pada masa ini. Akibat daripada satu wabak virus yang telah mencacatkan dan merencatkan kemajuan dunia pada masa kini. Sehingga kesannya begitu besar. Kesannya itu boleh dilihat dalam skala yang begitu besar. Bukan saja berkaitan dengan ancaman kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi yang terkesan. Masalah pergolakan politik di negara kita juga kesan daripada pandemik global ini. Ya. Dan bayangkan, apabila kita melihat satu persatu malapetaka ini datang orang Bidayu katakan bijuhud-juhud, bijuhud-juhud. Nah, datang one after another, ya, dalam bahasa Melayu berurutan, ya, berurutan. Tetapi itu akan terjadi, ya. Itu pasti akan terjadi. Kita tidak tahu bilakah ekonomi dunia ini akan menjunam, bilakah peperangan dunia ketiga akan terjadi. Ya mungkin tidak. Tetapi kita harus bersiap untuk masa-masa yang lebih sukar. Penggenapan kepada segala nubuatan dalam pra-milenium ini. Kedatangan Kristus akan terjadi untuk menandakan bermulanya milenium. Kebangkitan orang kudus, pengangkatan umat percaya, kebinasaan orang-orang fasik. Dan post-milenium, ya, sepanjang masa milenium itu tugas kita dalam penghakiman fasa yang kedua. Apabila tamatnya penghakiman fasa yang kedua itu, maka kita akan datang untuk execute, untuk melaksanakan penghakiman fasa yang ketiga, yaitu total cleansing, ya, ataupun penyahkuman daripada dunia yang berdosa dan telah pun dijangkiti oleh virus dosa ini. Termasuklah orang-orang yang sudah dibinasakan pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Mereka akan diangkat hidup untuk kematian yang kekal, kematian yang abadi, kemusnahan yang total, beserta dengan iblis dan konco-konconya. Penurunan kota Yerusalem baru, orang-orang kudus yang bersama-sama di kota Yerusalem baru juga akan turun bersama-sama dengan Tuhan. Penghakiman fasa yang ketiga, kita sudah sebutkan kebinasaan iblis dan orang berdosa. Dan akhirnya dunia ini setelah dibersihkan dengan api neraka. Ya, itulah sebenarnya api neraka. Kalau ada yang berpikir bahwa neraka itu sebuah tempat yang abadi, ada wujudnya neraka pada masa ini, jangan percaya. Semua tipu muslihat itu. Tuhan tidak sekejam itu untuk menghukum manusia yang berdosa itu terbakar di dalam api neraka buat selama-lamanya. Tidak. Api neraka hanya tersedia sebagai hukuman terakhir untuk membersihkan secara total dunia ini, secara total sebelum mendirikan ataupun membina ataupun menciptakan dunia yang baru. Ya, jadi jangan percayakan alam neraka ataupun alam barzakh, alam kubur, liang lahat. Sehingga ada orang katakan, kalau kamu mati, kalau kamu jahat, kamu akan disiksa di liang lahat itu. Ya, tidak, kita tidak percaya. We do not subscribe dengan segala tipu daya seperti itu, ajaran-ajaran palsu seperti itu, yang memperlihatkan bagaimana kejamnya Tuhan. Walaupun Tuhan akan melaksanakan penghakiman fasa yang ketiga ini, once and for all, tetapi itulah yang harus dilakukannya berdasarkan kasih-Nya dan juga hikmat dan kebijaksanaannya yang terbesar. Ya, jadi biarlah kita memberikan ruang kepada Tuhan untuk menunaikan, melakukan tindakannya sesuai dengan kehendak dan rencananya yang kudus itu. Bagaimanakah keadaan umat manusia, orang benar dan orang fasik saat Kristus akan datang kembali? 1 Tesalonika 4 ayat 16 mengatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Orang-orang benar yang telah meninggal dunia, telah pun beristirahat, telah pun aman, damai,
Tetapi sebelum mereka meninggal, mereka telah didamaikan dengan Tuhan. Mereka telah menyerahkan hidup mereka, mengambil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan telah pun berjalan bersama-sama dengan Tuhan, menjalinkan perhubungan yang akrab, yang intim dan rapat bersama-sama dengan Tuhan. Mereka akan diberikan penghormatan untuk dibangkitkan terlebih dahulu, bahkan meninggalkan orang-orang yang benar, orang-orang yang kudus yang masih hidup. Puji Tuhan. Bayangkan betapa indahnya gambaran itu apabila simen konkret yang menutupi kubur-kuburan orang-orang kudus ini akan terpecah. Kemuliaan Allah menyinari liang kubur itu sehingga kita menyaksikan mereka dibangkitkan dalam keadaan yang begitu sempurna, bercahaya dengan jubah putih, sehingga mereka boleh naik mendahului kita, diberikan penghormatan yang begitu luar biasa. Kemudian barulah orang-orang yang kudus yang lain itu, kita, ya, hopefully kita ya, yang masih lagi hidup pada masa kedatangan Yesus. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini adalah kelompok orang-orang yang selamat, yang sudah mati, tetapi mereka adalah orang benar. Mereka terlebih dahulu diangkat dan diselamatkan. Tetapi orang-orang yang masih hidup, yang tidak mati, akan menikmati kehidupan tanpa melalui kematian yang pertama itu, kematian duniawi itu. Ya, kita akan diberi juga penghormatan untuk diangkat ke surga selepas pengangkatan orang-orang yang telah meninggal dunia itu. Bagaimanakah keadaan umat manusia, orang benar dan orang fasik? Bagaimanakah keadaan kita yang ketiga? Sesungguhnya firman Tuhan mengatakan 1 Korintius pasal yang ke-15 ayat 51. Aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Firman Tuhan mengatakan dalam sekejap mata, sekelip mata, semua kita akan diubah. Tubuh yang binasa, tubuh yang rosak, tubuh yang mati ini akan diubah sekelip mata mengenakan tubuh yang tidak binasa. We will be putting on immortality, tidak dapat binasa. Kerut-kerut di dahi akan kembali mehalus. Rambut-rambut yang telah gugur akan kembali tumbuh seperti rambut Elvis Presley. Saya percaya pada masa itulah kita ingin melihat perubahan diri kita yang sebenarnya, dalam keadaan yang sebenarnya yang telah pun dirancangkan, dimahukan, dikehendaki oleh Tuhan sewaktu Dia menciptakan manusia yang pertama dahulu. Kenapa kita menua? Kenapa perlu kita beruban? Kenapa perlu muka kita berkedut? Kenapa harus ada jerawat? Kenapa harus ada bisul? Seminggu yang lepas, ataupun seminggu lebih yang lepas, saya berpeluang untuk mencabut gigi. Ada 2 gigi yang utama yang besar itu yang harus dicabut karena tidak tahan lagi, ya, bagaimana seksanya hidup menanggung beban sakit gigi yang maha dahsyat. Gigi yang orang sebutkan wisdom tooth, tapi gigi yang paling bodoh dan tidak bijak, yang tumbuh menyerong. Ya, dia tidak lurus ke bawah, tapi dia menyerong. Sehingga pertumbuhan itu membantutkan gigi geraham yang penghujung itu, membinasakan, memecahkan, dan akhirnya mengakibatkan infeksi. Jadi apabila pergi ke dokter gigi, tidak ada pilihan, dua-dua harus dicabut, harus ada surgery sedikit. Ya. Dan pada masa itu terpaksa dibuang gigi itu. Ya. Tetapi syukur gigi itu bukan yang kelihatan. Gigi itu yang tersembunyi di belakang. Kalaulah gigi yang kelihatan itu, aduh, bagaimanakah kita akan berbicara di depan kamera seperti ini? Sekiranya tidak ada gigi di bagian depan kita. Ya, tetapi syukur pada Tuhan,
Apabila Yesus datang kedua kali nanti, kita akan diubahkan. Gigi-gigi yang telah dicabut itu akan kembali tercantum. Rambut-rambut yang gugur akan kembali bertumbuh. Segala kecelakaan kita, mungkin ketidaksempurnaan jasad kita sewaktu dikuburkan itu akan kembali pulih dengan lebih baik, bahkan lebih baik, lebih mulia. Ada orang yang bertanya, pendeta, bagaimana kita ingin ataupun boleh menerangkan atau menjelaskan kenapa kita harus mati? Kenapa kita mendoakan seseorang yang sakit tetapi Tuhan tidak mendengar dan menjawab doa kita sehingga dia harus mati? Bukankah ini tidak menunjukkan bahwa Tuhan mempunyai kemampuan, Tuhan boleh melakukan mujizat sesuai dengan firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 16. Doa orang benar jika dengan yakin akan didoakan, maka sangat besar kesan dan kuasanya. Kenapa mereka yang sakit itu harus mati, Tuhan? Ya, dan seringkali kita mengatakan atau jawabannya karena kesembuhan yang sempurna itu belum terjadi. Kematian, mungkin kita boleh lihat kematian itu daripada sudut pandang yang berbeza. Mungkin kematian itu adalah sebahagian daripada proses penyembuhan Tuhan. Bahwa kematian itu bukan penghujungnya. Itu bukan destinasi akhir. Bukan ada pengakhiran selepas kematian itu. Itu dia, that's it. Gone forever. Tidak. Kita harus lebih merelakan dan lebih memahami konsep kematian itu. Bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna, tidak ada yang kekal. Sekiranya Tuhan membenarkan kita untuk merasai dan mengalami kematian fisikal, kematian yang pertama, yang sementara itu, kita syukuri. Kita berehat, kita relakan, kita reda. Karena itu merupakan sebahagian daripada penyembuhan. Tetapi jangan mati sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan tunggu sehingga kita sakit. Sekaranglah masanya, waktu kita masih sehat, waktu kita masih rasa kesejahteraan dan kelangsungan hidup kita terjamin. Pada masa inilah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan menerima Dia sebagai Juru Selamat pribadi kita. Dan seterusnya untuk merasai dan mengalami damai, pengampunan penuh daripada Tuhan. Dan sekiranya kita dibenarkan untuk mati, kita relakan dengan hati yang bersukacita dan tentram. Karena kematian itu tidak ada kuasanya ke atas kunci yang Yesus akan bawakan. Kunci untuk membuka jurang maut. Kunci untuk membangkitkan orang-orang mati itu daripada kematian. Memanggil orang-orang yang sedang beristirahat di dalam kuburan itu untuk bangkit kepada satu kehidupan baru. Dan firman Tuhan menyatakan semuanya akan berubah. Kesembuhan yang total itu akan mereka alami apabila nama mereka dipanggil, mereka dibangkitkan, mereka akan diubah. Ini yang kita sebut sebagai translation. Bukan terjemahan, ya. Translation. Kita diubah menjadi seperti baru. Penuh kemuliaan. Tubuh yang mati akan mengenakan yang tidak mati. Yang binasa akan mengenakan yang tidak binasa. Mungkin kita sering mendengar tentang 3 perkataan besar di dalam terma-terma besar, ungkapan-ungkapan besar dalam gereja Seventh-day Adventist. Yang pertama sekali, justification. Yang kedua, sanctification. Yang ketiga, glorification. Ya, ada yang sebutkan justification, sanctification, dan glorification. Di mana bermulanya itu? Apakah proses itu? Sangat penting untuk kita lalui. Yes. Ya, itu terma-terma kedengaran besar tapi sebenarnya sangat mudah difahami. Kita dibenarkan, justification takes place when we meet the Lord. Bila kita bertemu dengan Tuhan, kita menerima Yesus, kita menerima anugerah keselamatan itu. Kita yang berdosa ini dibenarkan di hadapan Tuhan. Oleh karena iman kita, maka kita dibenarkan. Kita
dilepaskan daripada hukuman bersalah itu, kita justified by faith, dibenarkan oleh iman kita. Tetapi kita tidak berhenti di situ, kita harus bertumbuh. Tuhan menginginkan agar kita bertumbuh, mencapai kematangan, kedewasaan iman kita. Kehidupan rohani kita ini saya sering katakan kehidupan yang dynamic, bukan kehidupan yang stagnan. Itu sebabnya saya tidak subscribe kepada ajaran yang mengatakan one save, always save, sekali selamat terus selamat. Tidak. Kehidupan rohani orang-orang percaya harus bertumbuh lebih matang. Pokok itu ya dia tidak sekadar pokok, dia harus berbuah, dia harus boleh memberkati Tuhan yang menanam pokok itu. Durian tidak berguna kalau hanya pokok durian saja dan tidak berbuah. Saya lihat di media sosial orang-orang termasuk keluarga saya sendiri muat naikkan gambar-gambar durian yang beraneka jenis. Di Thailand ini yang saya lihat hanya satu jenis saja, montong, golden pillow. Sampai sekarang tidak ada durian-durian lain yang belum saya lihat. Tapi kita di Malaysia banyak jenis, ya. Tetapi my point is, ya, pokok itu tidak harus tumbuh hanya sekadar menjadi pokok. Tuhan maukan pokok itu berbuah. Dalam kehidupan kita, perhubungan kita dengan Tuhan haruslah dinamik, haruslah mengalami proses kematangan, dan itu kita sebutkan kekudusan ataupun sanctification. Tuhan mahukan agar umatnya yang datang menyembahnya akan datang sebagai umat yang kudus. Kenapa? Karena dia adalah kudus. Dan kekudusan itu boleh kita terjemahkan ataupun tafsirkan dengan kesempurnaan Allah dalam kasih-Nya. Kasih-Nya yang matang dan masak di dalam kehidupan kita. Bukan bermaksud, sanctification itu kita terus lepas bebas daripada melakukan dosa. Yes, kalau boleh, why not? Ya, itu adalah ultimate sanctification. Kalau kita boleh menahan diri, mengawal diri, menekan, suppress ego kita, menekan desakan hawa nafsu kita, keinginan daging kita. Apabila Roh Kudus menguasai kita, yes, haleluya. Itu adalah sasaran kita sebagai orang Kristen untuk boleh hidup seperti Yesus. Tetapi sekurang-kurangnya kita boleh menghidupkan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita secara pribadi. Yesus ditanya, ya, dan dia menjawab dengan satu kenyataan yang begitu pedas, ya, sindiran yang begitu hebat. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan mereka akan diselamatkan. Tetapi mereka yang diselamatkan adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Apakah kehendak Bapa di surga? Apabila kita boleh menggunakan kehidupan kita untuk melayani keperluan orang lain, untuk memberkati orang lain, menghidupkan kasih itu. Orang boleh membaca dan menikmati persekutuan kasih kita setiap kali mereka bergabung ataupun bersekutu dengan kita. Itu adalah kesempurnaan Tuhan. Kasih. Ya, jadi look forward untuk perubahan, to be translated, dan fase yang ketiga itu setelah kita justified, sanctified, akhirnya kita akan glorified, dimuliakan. Dan ayat inilah yang memenuhi sasaran itu, to be glorified, dimuliakan di hadapan Allah. Tidak akan lagi melihat kepada kecacatan, kecelaan, dan dosa yang ada di dalam tubuh kita secara jasmani dan juga secara rohani, ya. Jadi semuanya akan diubah dan diciptakan seperti baru. Bagaimanakah keadaan umat manusia, orang benar dan orang fasik saat Kristus datang? Dan kumpulan yang kedua, mereka yang akan binasa, Yesaya 11 ayat 4. Sangat ngeri kelihatannya, tetapi inilah faktanya. Ini adalah kebenaran yang harus kita injili, harus kita beritakan agar semua orang dapat bersiap dan mereka boleh diamarkan dan berwaspada di dalam kehidupan mereka. Dia akan mengajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya dia akan membunuh orang-orang fasik. Harus dilakukan. Pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali itu, mereka yang fasik, yang jahat, berdosa itu, mereka yang tidak mau mengakui dosa mereka,
Mereka yang masih lagi memilih untuk melekat dengan dunia, untuk lebih bersekutu dengan iblis, untuk masih lagi kekal menikmati dunia dan tawaran dan kenikmatannya ini. Mereka harus menerima upah dosa, yaitu kematian. Kemuliaan Kristus yang memancar dengan sangat terang itu, mereka tidak akan dapat bertahan. Mereka akan pergi berlari ke gunung-gunung, ke batu-batu, dan meminta agar batu-batu menimpa mereka. Orang-orang yang menyaksikan kemuliaan Tuhan itu, pancaran kemuliaan Tuhan itu akan membunuh mereka. Tidak pernah orang melihat Tuhan selepas Adam dan Hawa. Selepas kejatuhan manusia, paling-paling pun mungkin hanya melihat bayang-bayang. Itu pun bukan terjadi dengan semua orang, hanya mereka yang terpilih sahaja. Musa melihat bayang-bayang, mungkin dia sempat mengintip untuk melihat jari Tuhan. Elijah sewaktu pengalamannya di gua, apabila Tuhan datang dengan segala unsur alam, gegaran, ribut, taufan, dia melihat unsur-unsur itu, dia melihat cahaya kemuliaan Tuhan itu. Tapi dia tidak melihat wajah Tuhan. Kita tidak dapat melihat wajah Tuhan karena kemuliaannya pasti akan membunuh orang-orang berdosa seperti kita. Dan orang-orang yang fasik, yang masih kekal dan ingin bersekutu dengan dosa, bahkan pada saat-saat terakhir itu, tidak ada pilihan bagi mereka. Tidak ada pilihan bagi Tuhan selain untuk execute, melaksanakan pengadilannya untuk membinasakan mereka. Bagaimanakah keadaan orang yang fasik saat Kristus datang? Yeremia 25 ayat 33, maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Bergelimpangan mayat orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan. Bayangkan. Dan of course, perasaan kita akan berbelah bagi. Pastinya akan berbelah bagi. Karena kita tidak menyangka ada di antara keluarga kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita pandang tinggi dalam agama, dalam takwa mereka. Tetapi akhirnya mereka sebahagian daripada mayat-mayat yang bergelimpangan itu. Mungkin hati kita rasa begitu sedih. Hati kita rasa begitu berduka cita, rasa begitu was-was, ragu-ragu, sehingga kita sampai di surga pun, luka itu masih ada. Perasaan sedih, meratapi, berkabung. Kenapa orang ini tidak ada di surga? Orang yang saya jangka akan berada di surga, tidak ada berada di surga bersama-sama dengan saya. Dan itu sebabnya ada penghakiman fasa 2 untuk orang-orang benar, orang-orang kudus yang telah diselamatkan ini, untuk membuka kitab-kitab dan membaca dan menilai sendiri. Dan akhirnya menutup kitab-kitab itu dan mengatakan Allah adalah Allah yang adil, yang saksama, dan tindakannya itu adalah tindakan yang benar. Ya, jadi itulah proses penyembuhan. Mungkin di dunia ini, bukan mungkin, pasti di dunia ini kita akan diubah. Dari segi fisikal, jasmani kita akan dimuliakan. Tetapi pikiran kita, hati kita akan pulih sepenuhnya apabila kita melalui milenium itu untuk belajar memahami kenapa Tuhan bertindak sedemikian. Bagaimana kita bersedia untuk kedatangan Kristus ini dengan lebih efektif? Matius 24 ayat 44 mengatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kuncinya bersiap sedia, berjaga-jaga. Anggaplah hari ini adalah hari terakhir kita hidup di dunia ini. Dia ada dua kemungkinan sahaja. Sama ada saya akan mati hari ini, ataupun Yesus datang hari ini. Yang mana yang terjadi dahulu?
Saya tidak boleh menangguh keputusan saya. Saya tidak boleh mengatakan nantilah, nantilah. Tidak. Keputusan kita adalah keputusan yang begitu mendesak, yang harus dilakukan pada hari ini, sementara kita masih hidup. Kita tidak tahu bilakah kita akan menghembuskan nafas kita yang terakhir. Pada saat itu tidak ada lagi pikiran kita, tidak ada lagi kemampuan kognitif kita untuk membuat keputusan bagi Tuhan. Jangan mati sia-sia. Jangan biarkan kematian kita dalam keadaan di mana kita kehilangan segala-galanya. Bukan saja kehilangan harta benda, orang-orang yang kita sayangi, tetapi kita hilang hidup kekal. Kalau kita hilang hidup kekal itu padah begitu mudarat untuk hidup kita, karena kematian itu akan menjadi destinasi akhir kita. Jangan mimpi untuk dibangkitkan sekiranya kita masih belum membuat keputusan untuk menerima Yesus pada masa kita masih hidup hari ini. Jagalah dirimu, Lukas 21:34, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, seperti suatu perangkap yang tidak disangka-sangka. Dalam bahasa Malay Inggris mengatakan unsangkarable. Unsangkarable, hari itu sangat tidak dijangkakan, tiba-tiba terjadi. Unsangkarable. Tetapi haruslah kita menjaga diri. Janganlah kalau kita masih lagi ingin menikmati dunia ini, pikirkanlah 2-3 kali. Buatlah keputusan, tinggalkanlah pesta pora, tinggalkanlah kemabukan, kepentingan-kepentingan duniawi, kepentingan-kepentingan diri sendiri. Ingatlah orang tersayang. Pandulah dengan selamat. Jangan memandu dalam keadaan mabuk. Kalau kita memandu keluarga kita bahtera, ataupun ya sama seperti kita memandu keluarga kita di jalan raya, kehidupan rohani kita. Kalau kita berada dalam keadaan mabuk, apakah jaminan bagi keluarga kita untuk selamat sampai ke destinasi? Kalau kita ingin mati, matilah seorang. Tetapi jangan bawa keluarga kita untuk binasa bersama-sama dengan kita. Ingatlah orang tersayang. Jangan sehingga hari Tuhan datang, dia terjatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Dan akhirnya, ya kalau sudah sebut kesimpulannya, akhirnya, ramai yang akhirnya sudah hampir tamat khotbah si pastor nih. Ada orang yang mendengar khotbah ini, dia dengar khotbah. Tapi pada masa yang sama dia turut berdoa. Sehingga perkataan akhirnya, kesimpulannya, barulah dia bangkit dengan semangat. Amin, pastor. Saya harap tidak ada yang seperti itu malam ini. Ya cukup letih, saya pun cukup penat. Ya, tetapi firman Tuhan pada malam ini sangat luar biasa. Message-nya. Saya teruja dan saya harap Anda juga akan teruja. Akhirnya, hal kedatangan anak manusia itu adalah sama dengan keadaan Nabi Nuh. Apa yang terjadi pada masa Nabi Nuh? Kita boleh bayangkan. Nabi Nuh yang menyerahkan masanya, mungkin dia ada tolerate, ya, mungkin dia ada bertawar dengan Tuhan supaya diberikan peluang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, ahli keluarga dan sanak saudaranya pada masa itu. 120 tahun masa yang dia gunakan untuk membina bahtera kapalnya itu. Dan selama itu juga dia berkhutbah, dia mengamarkan kepada orang-orang pada masa itu untuk bersiap masuk ke dalam kapal ini. Penuhi kapal ini, cukup untuk membawa kita semua. Tetapi akhirnya mereka yang masuk ke dalam kapal itu hanya Nuh, istri, anak-anak dan menantunya. 8 orang sahaja. Siapa yang memenuhi kapal itu? Binatang-binatang. Mungkin dalam rencana Tuhan membawa binatang-binatang, tetapi saya pasti keutamaan Tuhan adalah manusia yang dikasihinya lebih daripada binatang. Saudara-saudara,
Masa ini adalah masa Nabi Nuh sedang memanggil kita. Bahtera itu sudah pun dipersiapkan. Hujan akan turun pada bila-bila masa saja. Jangan sehingga air hujan itu menitis baru membuat keputusan. Jangan sehingga air mencecah paras pergelangan kaki baru membuat keputusan. Ataupun paras pinggang harus membuat keputusan. Ataupun sudah hampir tidak dapat bernafas, sudah mau karam, sudah mau lemas. Baru kita katakan, Nuh, bukalah kapal, tolonglah kami, kasihanilah kami. Jangan tunggu sampai hujan jatuh. Saya suka lagu yang dinyanyikan dalam bahasa dusun itu. Noah buat kapal itu. Ya mungkin nanti boleh nyanyikan untuk saya. Saya lupa dia punya seni kata ya. Tapi itu lagu yang boleh digunakan untuk lagu sambutan, lagu respons. Balik rumah nanti nyanyikanlah lagu itu dengan anak-anak, dengan istri, dengan suami. Ya, ingatlah kapal sudah disiapkan dan hujan akan turun. Marilah kita naik ke dalam kapal itu. Tuhan memberkati dan semoga kita akan bertemu lagi pada malam esok bersama-sama dengan saya untuk ke episode yang seterusnya. Saya sudah lupa apa yang esok itu, kebangunan dan reformasi. Reformasi di perkataan yang saya paling suka. Reformasi, ya kita akan bertemu pada malam esok. Tuhan memberkati.